Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang identitas nasional dan globalisasi dengan saya, Muhammad Rizky Rahmat, dengan NIM 2106321023, dan teman saya, Arsita Dewi Pramesti dengan NIM 21063210002. Indonesia merupakan sebuah negara yang telah berdiri di atas kakinya selama 77 tahun. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentu saja Indonesia memiliki identitas nasional yang menjadi jati diri bangsa. Identitas ini pula yang membedakan Indonesia dengan bangsa lainnya. Namun di tengah arus globalisasi, identitas nasional mendapat beragam tantangan yang belum diperkirakan sebelumnya. Tantangan ini harus dihadapi dan diatasi, karena jika tidak, bukan tidak mungkin tantangan globalisasi akan melunturkan jati diri bangsa. Dalam penjelasan materi ini, saya dan teman saya akan mengupas tuntas seluk-beluk identitas nasional dan globalisasi, dan juga upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk berpegang teguh pada jati diri Indonesia. topik yang dibahas pada materi kali ini diantaranya adalah pengertian identitas nasional, alasan suatu bangsa memerlukan identitas nasional, faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional, sejarah identitas nasional Indonesia, unsur identitas nasional, pengertian globalisasi, kelebihan dan kekurangan globalisasi, pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional, dan terakhir, upaya merawat identitas nasional di tengah era globalisasi. Baik, di sini ada sebuah petuah dari Insinyur Soekarno. Beliau berkata, itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau lainnya. Tapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional. Sebelum masuk lebih lanjut kepada materi, kita akan melihat dulu nih, apa pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional berasal dari dua suku kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas atau identity merupakan jati diri atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang dan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Sedangkan nasional berarti kelompok besar yang disatukan oleh kesatuan, budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah jati diri yang melekat pada suatu negara dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya. Terdapat beberapa alasan suatu bangsa memerlukan identitas nasional. Yang pertama, sebagai jati diri bangsa dan pembeda dengan bangsa lain. Yang kedua, sebagai landasan sebagai sebuah negara untuk berkembang dan mewujudkan potensi yang dimiliki. Lalu yang ketiga, untuk menentukan status dan peranan bangsa tersebut di dunia internasional. Yang terakhir, sebagai pemersatu bangsa dan menghindari konflik internal. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional. Yang pertama ada primordial, yaitu ikatan kekerabatan, darah dan keluarga, serta kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. Faktor ini adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut memengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor kondisional atau faktor subjektif, di mana keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor ini meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi Indonesia. Lalu yang ketiga ada faktor sakral, yaitu kesamaan agama yang dipeluk. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat tersebut. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya suatu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila.
Lalu yang keempat ada tokoh, yaitu kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat. Tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Contohnya, ada Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, Mahatma Gandhi di India, dan Tito di Yugoslavia. Lalu faktor yang kelima adalah sejarah, yakni persepsi yang sama tentang asal-usul nenek moyang atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat tersebut. Lalu beralih ke faktor selanjutnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip bersatu dalam perbedaan. Prinsip kesediaan warga negara bersatu dalam perbedaan, atau yang kerap disebut unity in diversity, juga menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga untuk setia pada lembaga yang disebut 6 negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku, adat, ras, dan agama. Sesungguhnya warga bangsa memiliki kesetiaan ganda pada warga setia pada identitasnya primordialnya, dan warga juga memiliki kesetiaan pada pemerintah dan negara. Namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang terwujud dalam bangsa negara di bawah satu pemerintahan yang sah. Selanjutnya ada faktor perkembangan ekonomi. Faktor ini akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan. Setiap orang akan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Lalu yang terakhir ada kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Lembaga-lembaga pemerintah dan partai politik, lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga ini melayani dan mempertemukan warga tanpa membedakan asal-usul dan golongan dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa. Namun di antara semua faktor di atas, faktor yang terpenting untuk membentuk suatu identitas nasional adalah kemauan bersama yang hidup nyata. Lalu kita akan beralih ke sejarah identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia berawal dari perjalanan panjang sejarah, berawal dari tumbuhnya kesadaran politik Indonesia sebelum bernegara. Kesadaran politik itu digambarkan dengan gerakan nasionalisme untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan untuk mewujudkan negara Indonesia. Sehingga daya nasionalisme tersebut memberikan kemudahan bagi bangsa Indonesia untuk membentuk identitas nasional. Lalu ada faktor objektif yang meliputi geografis dan ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah dengan banyak pulau, beriklim tropis, dan terletak di jalan komunikasi antar wilayah dunia. Kondisi tersebut mempengaruhi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia seperti ekonomi, kultural, sosial, dan kehidupan demografis. Lalu selanjutnya ada faktor subjektif meliputi sosial, politik, dan budaya. Secara historis, munculnya paham kebangsaan di Indonesia diawali dengan lahirnya organisasi pergerakan seperti organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang berwawasan parokial dan berbasis subkultur Jawa. Juga munculnya Sarekat Islam tahun 1912 yang bersifat ekstrovert dan politis. Kemudian pergerakan itu diakulturasikan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya faktor historis inilah yang mempengaruhi pembentukan identitas masyarakat dan bangsa Indonesia melalui interaksi yang terjadi dari berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan basis eksistensi national state Indonesia, yaitu nasionalisme. Setelah mengupas tentang pengertian dari identitas nasional,
dan juga tentang sejarah identitas nasional di Indonesia, kita akan langsung ke apa saja unsur identitas nasional di Indonesia. Unsur identitas nasional Indonesia terbagi menjadi dua. Ada unsur fundamental, yang di dalamnya adalah Pancasila, dan unsur instrumental, yaitu Undang-Undang 1945, Bahasa Indonesia, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pancasila sebagai kepribadian identitas nasional. Sebagai unsur fundamental, Pancasila yaitu berperan sebagai falsafah negara, dasar negara, dan ideologi negara. Pancasila ini menjadi suatu kepribadian yang paling menonjol dari bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat beberapa makna yang terkait pada simbol dalam Pancasila. Yang pertama ada simbol bintang yang memiliki 5 sudut melambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bintang melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lalu yang kedua ada rantai, melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai 6 segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai saling berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, menumbuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Lalu yang ketiga ada pohon beringin yang melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Lalu makna dari lambang keempat, yaitu kepala banteng, melambangkan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan makna terakhir yang terdapat dalam lambang Pancasila adalah padi dan kapas, melambangkan sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan sila kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama mencapai kemakmuran. Dari unsur fundamental, kita beralih ke unsur instrumental. Unsur instrumental yang pertama ada Undang-Undang 1945 dan tata perundangannya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Setelah amandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001, penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Unsur instrumental yang kedua adalah bendera. Bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 sampai Pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera pusaka Sang Saka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional. Lalu yang kedua ada lagu kebangsaan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 58 sampai 64. Sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Unsur instrumental selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan, lingua franca. Setelah itu diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus jati diri dan identitas nasional Indonesia. Lalu unsur instrumental terakhir adalah lambang negara. Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar Negara 1945, salah seorang anggota panitia bernama Parada Rahap mengusulkan tentang lambang negara.
Tanggal 15 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan Sekretaris Muhammad Yamin. Arti dan makna lambang negara menurut Kansel dan Christine, arti dari makna simbolik ini ialah Garuda, burung yang dinamakan juga Sang Raja Wali, seperti disebutkan dalam cerita Ramayana dan Bharatayuddha. Materi selanjutnya tentang globalisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Arsita yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Jadi selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan salah satu faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi ekonomi dan budaya. Sehingga globalisasi merupakan pemadatan dunia dan pemerkayaan kesadaran dunia secara keseluruhan. Nah, globalisasi umumnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, karena globalisasi adalah proses yang mendorong integrasi masyarakat melalui berbagai aktivitas yang mendorong pembangunan dalam peradaban manusia yang signifikan. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan globalisasi pada bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial dan budaya. Yang pertama akan kita bahas adalah bidang ekonomi. Nah, beberapa kelebihan globalisasi dalam bidang ekonomi diantaranya perdagangan barang dan pelayanan secara gratis di seluruh dunia, penurunan biaya pengeluaran, daya saing penjualan dan kualitas produk yang menjadi lebih tinggi, perkembangan teknologi yang mendukung tahap dan kelajuan pengeluaran, serta penawaran pekerjaan yang lebih besar di negara-negara yang berkembang. Selanjutnya, kelebihan globalisasi dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik, umumnya hukum-hukum di tingkat nasional dan internasional itu telah diubah untuk mendorong perdagangan, rancangan kerjasama, keamanan hukum, keamanan komersial, kebijakan publik baru, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dalam bidang sosial budaya, pertukaran budaya antar negara akan terjadi secara besar-besaran, menarik aktivitas pengunjung dari luar negeri, hubungan antar manusia semakin dipererat sehingga mampu mengatasi berbagai keterbatasan seperti jarak berkat kemajuan teknologi. Nah, yang terakhir mendapatkan aksesibilitas yang lebih besar untuk bertukar dan mengakses informasi kepentingan nasional dan internasional. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan globalisasi yang khususnya pada bidang ekonomi meliputi masalah perekonomian dalam suatu negara, bidang politik yang akan membahas masalah politik dan perundang-undangan, dan bidang sosial budaya yang meliputi masalah yang terjadi di masyarakat dan perkembangan budaya di sebuah negara. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas lebih lanjut adalah pada bidang ekonomi. Kelemahan globalisasi pada bidang ekonomi itu diantaranya adalah negara maju dengan potensi dan cakupan ekonomi yang lebih besar telah memonopoli penjualan ke negara berkembang dan negara dengan ekonomi yang lebih kecil. Nah, hal ini menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi yang besar. Yang kedua itu di negara maju, pengangguran itu jadi meningkat karena perusahaan multinasional membuka usaha di negara berkembang, yang dimana hal tersebut akan menimbulkan gaji buruh pada negara tersebut tuh menjadi rendah dan bahan mentah tuh akan menjadi lebih murah. Nah, yang ketiga itu ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat, khususnya pada kelas menengah ke bawah, akan menjadi semakin menderita. Yang terakhir, kekurangan sumber daya alam dan bahan mentah yang akan diproduksi nantinya. Selanjutnya, kelemahan globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi telah menjadi cobaan yang harus dihadapi oleh politik nasional dan pemerintah. Beberapa dampak dari globalisasi terhadap bidang politik diantaranya, 1. Musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan. Yang kedua, masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Dan yang terakhir, akan sering terjadi aksi anarkis yang sulit dihindari. Kelemahan globalisasi pada bidang sosial dan budaya yang pertama adalah identitas nasional dapat dipengaruhi secara negatif sebagai akibat dari negara maju yang meletakkan budaya mereka pada negara-negara yang berkembang melalui dorongan komersial dan media yang besar. Nah, selanjutnya adalah bahasa daerah yang menjadi semakin terlupakan. Seiring berjalannya waktu, banyak tradisi pribumi yang dimodifikasi dengan memasukkan adat baru yang berasal dari negara lain. Nah, yang keempat, ketidaksetaraan sosial akan terjadi di masyarakat.
Dan yang terakhir, peningkatan jumlah konfrontasi atau kelompok antara kumpulan sosial yang berusaha untuk membenarkan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya mereka sebelum setelah ditanamkan melalui globalisasi. Pengaruh globalisasi terhadap identitas nasional. Nah, gambar berikut ini adalah alur pikir dari pengaruh globalisasi terhadap eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. Bisa kita lihat yang berawal dari pengaruh globalisasi yang memiliki pengaruh positif dan pengaruh negatif akan mempengaruhi eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia yang telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi itu bukan menjadi alasan hancurnya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang tergantung di dalam Pancasila. Bahkan sebaliknya, jika di era globalisasi, bangsa kita mampu menyelaraskan pengaruh kebudayaan yang datang dari luar dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, berikut ini adalah upaya merawat identitas nasional di tengah era globalisasi. Yang pertama, menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Lalu, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dengan melakukan berbagai upaya. Lalu, yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturahmi dengan orang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memanfaatkan situs jaring sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, ataupun Facebook, dan lain-lain sebagai tempat edukasi untuk mengenal kepariwisataan daerah. Baiklah, itu tadi materi tentang identitas nasional dan globalisasi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, Indonesia memiliki jati diri yang kuat. Maka dari itu, kita tidak boleh terlena akan arus globalisasi yang menghadang negara kita. Kita harus melakukan berbagai upaya agar jati diri bangsa tetap terselamatkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.